Sebagian besar penyandang katarak di Indonesia belum menjalani operasi katarak karena beberapa hal. Ketidaktahuan tentang penyakit katarak dan kurangnya pemahaman bahwa buta katarak bisa dioperasi atau direhabilitasi adalah salah satunya. Beberapa mitos yang berkembang di masyarakat mengenai katarak juga menyebabkan penanganan katarak tertunda. Angka kebutaan akibat katarak di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan hasil survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness atau RAAB di 15 provinsi di Indonesia periode tahun 2014-2016, angka kebutaan Indonesia adalah 3% atau sebanyak 1.058.956 orang, di mana 77,7%-nya disebabkan karena katarak. Tingginya angka katarak di Indonesia karena ketidaktahuan masyarakat dalam mengenali katarak. Jadi kalau katarak itu adalah kekeruhan di suatu lensa mata, ya di sana. Jadi di salah satu jalur tadi, salah satu jalur yang saya sebutkan itu ada bagian yang keruhnya di lensa matanya, ya. Sehingga bermacam-macam tingkatannya. Ada yang keruhnya ringan sampai keruhnya berat. Kalau yang keruhnya ringan, umumnya masih bisa diperbaiki dengan kacamata, kita berikan kacamata. Tapi kalau dia tidak bisa membaik dengan kacamata, keruhnya juga sudah berat, mengganggu penglihatannya, kita jalannya adalah dengan operasi. Jadi kita perbaiki, kita ambil yang keruhnya tadi, lensa tadi, kemudian nanti kita pasang dengan lensa tanam. Jadi untuk mengganti lensa yang keruh itu tadi, diganti lensa tanam buatan yang dipasang atau dioperasi ke dalam mata. Katarak umumnya terjadi pada kelompok usia paruh baya atau sekitar usia 40 tahunan. Pada mata orang yang terkena katarak, terjadi kerusakan protein di lensa mata dan membuat lensa menjadi keruh. Namun katarak bisa terjadi pada sepanjang usia, bahkan pada bayi yang baru lahir. Katarak bisa terjadi pada bayi dalam kandungan yang disebabkan infeksi rubella saat ibu hamil. Virus ini bisa mengakibatkan kerusakan di lensa mata bayi yang umumnya terjadi pada saat pembentukan organ mata pada saat 3 bulan pertama kehidupan dalam kandungan. Faktor lain yang menyebabkan katarak adalah adanya mutasi genetik dan degenerasi akibat proses penuaan. Penderita diabetes juga harus lebih waspada dibandingkan orang yang tidak terkena diabetes. Atau ada pula prosesnya yang bisa lebih cepat pada penderita yang diabetes. Ya, sebetulnya dia bisa menjadi faktor untuk menjadinya kekeruhan seperti itu. Jadi sepanjang hari daripada anak-anak sampai pada orang tua, gitu ya, proses kemunduran atau degenerasi dari serat lensa. Adanya beberapa mitos yang beredar di masyarakat mengenai katarak menyebabkan penanganan katarak di masyarakat tertunda bahkan sampai menyebabkan kebutaan. Beberapa mitos yang beredar diantaranya katarak bisa dicegah dengan obat tetes mata. Faktanya, hingga saat ini belum ada obat tetes mata yang dapat mencegah atau memperlambat terjadi katarak karena kondisi ini adalah bagian alami dari penuaan mata. Membaca atau menjahit bisa memperburuk katarak. Ini mitos, karena faktanya katarak tidak disebabkan aktivitas mata, namun gejala katarak lebih cepat disadari ketika sering melakukan sesuatu dalam jarak dekat dan membutuhkan cahaya seperti membaca. Mitos lain adalah operasi katarak berbahaya dan pemulihannya memakan waktu berbulan-bulan. Faktanya, operasi katarak tingkat keberhasilannya 95%. Jadi untuk operasi katarak pada saat ini dengan teknologi yang kita miliki, operasinya bisa berlangsung cepat, ya, dengan suatu alat. Ya, seperti yang kita sebut vakoemulsifikasi. Jadi operasinya itu tadi dengan suatu alat kita hancurkan si lensa di dalam sehingga operasinya menjadi bisa cepat, ya, bisa hanya 10 menit, 20 menit seperti itu. Kemudian pemulihannya juga cepat. Orang yang habis operasi katarak pada saat ini malahan kadang matanya nggak ditutup, ya, biasanya kan ada yang ditutup dengan verban. Dia boleh dibuka, bahkan sudah bisa melihat sekitarnya seperti itu. Jadi pemulihannya dengan teknologi yang baru ini menjadi lebih cepat. Naning Yuningsih, 56 tahun, warga Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, merupakan salah seorang penyandang katarak. Meski kedua matanya terkena katarak, baru sebelah mata yang dilakukan operasi katarak pada 18 Juli lalu. Sebelum dilakukan operasi, Naning merasa penglihatannya seperti terhalang kabut.
Namun kini penglihatannya sudah lebih jelas. Naning mengaku awalnya ia tidak menyadari terkena katarak. Ya pertama-pertama kan mau ganti kacamata ke optik yang tersebut. Diperiksa kata optik, oh ibu ini minnya tinggi, lagi ibu sebelah kanan ini ada kataraknya agak ini, cina agak tebal, cina itu kan beda diperiksanya. Kalau yang kiri juga ada, cuma tipis gitu kata bilangnya. Terus kata optik, oh diajak ke rumah sakit kacamata, ke tempat mata. Terus ibu nggak tahu katarak ya? nggak tahu katarak, dikirain min aja gitu. Untuk memperlambat terjadinya katarak, dianjurkan untuk melakukan gaya hidup yang sehat seperti mengkonsumsi sayur dan buah-buahan antioksidan, menghindari paparan matahari langsung ke mata dengan menggunakan kacamata hitam atau menggunakan topi. Pada penderita diabetes yang terkontrol bisa lebih mengurangi risiko munculnya katarak lebih cepat. Mita Handayani, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.